Orang yang umumnya yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sufi tasawuf, ya, yang tidak sesuai dengan sunnah, meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia. Dunia ini adalah duka dan sebagainya, mengotori jiwa dan sebagainya. Mari kita membersihkan diri dengan meninggalkan dunia. Dunia ini kalau tidak diniatkan karena akhirat, karena Allah, memang merupakan beban, ya, karena akan merupakan kewajiban ketika harta sudah ada di tangan kita. Tetapi ketika dunia ini kita miliki dan dimiliki oleh orang-orang yang soleh, maka itu sebagai bekal pengabdian kita untuk mendapatkan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabat, di mana Rasul menyampaikan hadis-hadis dan pelajaran-pelajaran. Lalu karena sudah menjelang pagi, ya, sudah kelihatan matahari menjelang terbit, ada orang yang memikul pikulan panggul, ya, membawa dagangan ke pasar. Jadi dia tidak sempat untuk mengikuti pengajian, misalnya pencerahan. Ya, ada orang komentar di pojok sana, itu orang sayang, katanya, tidak duduk bersama kita mendengarkan mutiara ilmu pengetahuan, tapi segera pergi, kemudian pergi tentunya mau ke pasar berdagang. Itu bisikan orang berdua yang di belakang, yang jauh dari majelis Rasulullah, disampaikan oleh malaikat. Rasul mendengar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti menyampaikan pelajaran, memberi komentar kepada kedua orang tersebut. Ada orang berkata, tidak menyebutkan si fulan yang ada di sana. Jadi langsung dikoreksi. Itu orang yang berjalan katanya ke pasar itu adalah untuk kepentingan dunia. Sementara yang sekarang masih ada di masjid, ini adalah untuk kepentingan akhirat. Saudara, kata beliau, saudara-saudaraku, para sahabatku, kalau dia pergi ke pasar untuk mencari rezeki yang halal, untuk membela kedua orang tuanya yang sudah usia tua, sudah jompo, atau untuk memberikan belanja kepada anak-anak yang masih kecil, atau saudara-saudaranya yang tidak mampu, maka dia itu bekerja untuk akhirat. Ya, belum tentu yang ada di masjid ini, kalau nawaitunya tidak sesuai dengan untuk akhirat, maka tidak mendapat ganjaran. Begitulah Nabi selalu melakukan koreksi kepada kesalahan cara berpikir, memahami konsep dalam kehidupan ini. Berikutnya, talabul halal faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, merupakan sama artinya faridah, merupakan satu kewajiban untuk mencari yang halal. Karena itu tadi fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardh. Jadi setelah selesai salat Jumat, pada itu ayat ketika itu diturunkan pada masa Jumat pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, setelah Madinah menjadi negara Islam. Jadi setelah sholat Jumat itu banyak para sahabat yang tidak keluar lagi, nunggu sampai datangnya waktu asar, ya, nunggu sampai datang waktu asar. Mereka tidak tahu nih Jumat ini kita tidak boleh keluar setelah Jumat. Jadi mereka tidak tahu penjelasan, mereka menunggu. Setelah itu turunlah ayat Al-Quranul Karim menjelaskan, setelah selesai sholat silakan lanjutkan aktivitasmu seperti mana biasa, untuk mendapatkan rezeki yang halal kehidupan dalam kehidupanmu. Jadi barulah mereka faham, baru mereka pergi dan sebagainya. Karena kekuatan para sahabat imannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keimanan mereka itu dengan ittiba, dengan mencontoh, mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan maka mereka akan ikut saya. Misalnya pada saat bulan Ramadan, setelah salat Isya, Rasulullah salat sunnah. Waktu itu belum disebut sebagai salat tarawih. Jadi para sahabat lihat, setelah Isya sebagian keluar, sebagian masih ada. Lalu Rasul berdiri salat lagi, maka mereka ikutnya bersat. Tidak tanya lagi, yang penting Rasulullah salat, kita salat. Ya. Besoknya hari kedua, yang tadinya ikut salat memberitahu kepada sahabat tetangga yang kemarin setelah salat Isya Rasulullah salat lagi. Oh, maka mereka lebih banyak lagi malam kedua, ya, setelah salat Isya tidak keluar. Lalu Rasulullah salat lagi seperti itu, maka lebih banyak jamaah di belakang.
Malam ketiganya setelah sholat isya, sholat sunnah, Rasulullah masuk ke rumahnya pulang. Ya, mereka tunggu-tunggu, ya, tunggu-tunggu yang kemarin Rasulullah sholat tidak sholat lagi. Jadi mereka sholat masing-masing dan pulang kemudian, ya. Tidak ada sholat tarawih, hanya 2 malam saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sayangnya Rasulullah kepada kita. Nanti kita ini di akhir zaman, Rasul sudah memprediksi ke depan akan banyak sangat kesibukan kita. Kalau sholat tarawih dijadikan wajib karena Rasul melaksanakan terus-menerus, nanti dijadikan wajib, takut berat umatnya. Jadi hanya 5 waktu fardu sholat sajalah, dari yang 50 menjadi 5. Maka jangan kita diskon lagi. Sudah cukup 5, kita pertahankan. Jangan kita diskon jadi 3, ya, jangan jadi 3 kecuali orang yang musafir. Baik, kemudian berikutnya, man bata kalam min talabil halal bata maghfuran lahu. Barang siapa yang capek penat pulang, ya, bekerja dari pagi kemudian sampai petang, menggerakkan tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya, lalu kembali dalam keadaan letih dan lelah, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi pengampunan dosa selain dengan istighfar, taubat, juga adalah dengan melaksanakan fardu kewajiban yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah. Kemudian kita lihat berikutnya, harta terbaik yang dimiliki orang saleh. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Jadi orang-orang yang saleh harus berharta. Karena itu di dalam Al-Quran selalu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi orang yang mendirikan salat, orang-orang yang beriman, pasti akan mampu membayar zakat. Itu maksudnya. Bagaimana mampunya dia membayar zakat? Dia akan berusaha sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya, dengan profesinya, secara halal. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Maka jangan hanya ubudiyah saja salat, kemudian tidak melakukan upaya-upaya ekonomi yang mendatangkan pendapatan yang halal, ya, sehingga wa atuz zakatnya tidak terlaksana. Karena itu setiap orang yang melaksanakan ibadah salat dengan benar pasti memiliki dorongan dan motivasi untuk beramal saleh, untuk mencari rezeki yang halal, untuk membuka usaha dan sebagainya. Pasti selalu punya semangat untuk mendatangi prospek yang sudah dicatatnya, ya. Kemudian selalu bismillah doanya, masya Allah, bismillah masya Allah, ya, bismillah masya Allah, maka min ni'matin faminallah, bismillah masya Allah, la yasukul khaira illallah. Selalu dibaca itu berulang-ulang. Dari kalimat tadi iyyaka nasta'in, ya Allah, tidak ada yang bisa menggiring calon-calon prospek untuk menerima kehadiran saya kecuali Engkau, ya Allah. Jadi kita minta sebelum kita datang si fulan, kita catat namanya itu, alamat fulan bin fulan, ya Allah, lembutkanlah hatinya untuk mendengarkan penjelasan saya, kan gitu. Sekurang-kurangnya menghormati saya. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Jadi yasuk itu maknanya menggiring. Kalau pengembala itu menggiring domba, biasanya tidak satu, dombanya lebih dari 100. Jadi kalau kita digiring calon-calon prospek 100 orang kepada kita, siap-siaplah kita melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Siap-siaplah kita melakukan edukasi yang sebaik-baiknya. Siap-siaplah kita sabar kalau ada komplain dan sebagainya dari mereka. Layani dengan sebaik-baiknya, karena Allah yang mengirim mereka itu kepada kita. Kita selalu minta, ya Allah, gerakanlah hati mereka kepada kita dan sebagainya. Karena yang kita tawarkan ini adalah syariah, adalah jalan yang benar, adalah keadilan, adalah kebaikan dan maslahat, gitu. Ni'mal malu salih lirrajul salih. Nah, kemudian kita lihat bagaimana selanjutnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang kaya. Ini sebagai contoh kita sebutkan ada 4 pribadi yang kaya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat beriman,
sangat dekat dengan Rasulullah, imannya sangat kuat, ibadahnya kuat. Yang pertama kita sebutkan Sayyidina Utsman bin Affan. Disebutkan menurut para ahli sejarah memiliki harta yang ditinggalkan sebanyak lebih dari 3 triliun rupiah. Bahasa kita 3 triliun rupiah. Sehingga dengan uang itu banyak digunakan untuk dakwah, kepentingan sosial dan sebagainya masyarakat. Sampai sekarang Sayyidina Utsman masih memiliki wakaf, ya, wakaf gedung yang ada di mana itu? Mekah atau Madinah? Ya, itu ada di kota suci. Itu peninggalan wakaf Sayyidina Utsman. Jadi sampai begitu sudah 1000 tahun lebih, maka pahalanya terus mengalir. Itulah konsep orang beriman. Maka harta ada di tangan, ada di genggaman, ada di rekening, ya, ada di HP, semuanya itu, tapi tidak masuk di dalam hati. Ketika diperlukan, ya, untuk pengabdian di jalan Allah, maka dikerahkan. Allah akan mengganti. Karena setiap malaikat pendamping kita selalu berdoa kepada setiap individu. Apa kata malaikat itu? Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang suka berinfak, ya, berinfak untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudara maranya, untuk orang-orang miskin, tetangganya dan sebagainya, untuk kepentingan Islam. Berilah pengganti dari uang yang dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Jadi pengganti, bercucuran terus, ya, bercucuran, hujan terus turun, bercucuran, tidak pernah berhenti. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah. Itu Sayyidina Utsman. Kemudian Talha bin Ubaidillah, ya, sampai sumbangan beliau kepada kaum kerabatnya itu begitu banyak jumlahnya, kira-kira sampai 200 miliar, ya, 300.000 dirham atau 21 miliar kalau dihitung. Mana para sahabat, para keluarga-keluarga yang miskin minta bantuan beliau keluarkan. Secara berkala beliau memberikan sedekah kepada hampir semua kaum kerabat dan saudara maranya. Kemudian Zubair bin Awam yang dikenal sebagai banker ketika itu, berfungsi sebagai tempat penitipan para sahabat, para pedagang dari luar kota. Yang diperkirakan harta beliau itu ditinggalkan ada 3 triliun, ya, 3 triliun lebih, 3,5 triliun. Dan beliau tempat penyimpanan uang para pedagang yang datang dari luar kota Mekah. Pada saat beliau menjelang wafat, beliau berpesan kepada anaknya Abdullah, wahai anakku, periksalah buku catatan titipan dana atau deposito para pedagang yang ada pada kita, karena hal itu bersifat hutang yang ayahanda khawatirkan tanggung jawabnya. Maka bayarkan kepada setiap deposan yang datang membawa sertifikat deposito yang asli, bukan fotokopi. Dulu juga yang asli ada yang fotokopi, kan, meskipun belum ada mesin fotokopi, agar ayah terbebas dari alam kubur. Itu lebih daripada 500 miliar. Jadi baru dapat diselesaikan titipan itu selama 3 tahun lebih oleh anaknya. Setiap pedagang yang membawa sertifikat deposito yang asli, bukan fotokopi, maka diberikan, ya, ada saksi dan sebagainya. Kemudian yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Diperkirakan harta sepeninggal beliau ada hampir 10 triliun rupiah. Jadi itu para sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi dan sangat kuat keyakinan dengan akhirat. Kalau kita baru sedikit saja, sudah cukuplah, ya, sudah cukuplah. Ya, tidak maukah kita mendapatkan ganjaran surga yang tertinggi, yang terbaik, ya? Tidak maukah kita mendapatkan ganjaran doa-doa orang yang mendapatkan infak dari kita? Tidak maukah kita seperti Sayyidina Utsman yang memiliki wakaf tadi sampai berterusan sampai dunia ini kiamat? Itu semuanya datang kepada kita meskipun kita sudah tidak lagi berikhtiar, sudah tidak lagi bergabung di dalam tim marketing, ya, karena kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berikutnya, ya, terkait dengan etos kerja. Subhanallah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji siapakah di antara kalian yang paling baik
Jadi kerja itu adalah yang terbaik, excellent nilainya. Bukan sekedar makbul cukup, ya, baik, tetapi excellent. Kita harus strive hard, usaha betul-betul agar kita mendapatkan nilai yang excellent, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hari ini mendatangi orang yang sakit, menunjuklah Abu Bakar. Siapa yang hari ini sholat subuh berjamaah, menunjuklah Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberikan dana santunan kepada anak yatim, menunjuklah Abu Bakar. Jadi semua pertanyaan yang ditanya oleh Rasulullah menunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik kecuali beliau masuk di dalamnya agar tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Maka Sayyidina Umar selalu berkompetisi dengan Abu Bakar, tapi kata beliau selalu kalah. Ya, saya tidak mampu mengalahi keimanan Abu Bakar. Jadi kompetisi di dalam amal baik. Ketika menyerahkan dana untuk keperluan negara di dalam peperangan Mu'tah yang jauh, yang ongkosnya besar, maka diundanglah para sahabat untuk kontribusi. Lalu Abu Bakar membawa semua harta yang ada di rumahnya, tidak ada sedikit pun yang disisakan. Itulah perbuatan yang terbaik. Ya, lalu apa yang kau sisakan Abu Bakar, kata Nabi? Tidak ada, hanya Allah dan Rasulnya. Jadi tawakal kepada Allah. Besok tawakal, besok nyari lagi maksudnya. Besok usaha lagi. Ya, yang sekarang disampaikan, disedekahkan. Lalu Sayyidina Umar, berapa banyak harta yang kau sumbangkan? Setengahnya ya Rasulullah, setengah. Ya, tidak semua. Jadi ini etos kerja itu mencari for excellence, strive for excellence. Selalu usaha yang terbaik, modal, skill dan kerja. Maka sabar rajul kasban athyab min amali yadi. Jadi yang paling baik adalah kita melakukan semua pekerjaan dengan skill kita, dengan tangan kita, dengan kerja kita, ya. Lain dengan kerja finansial kalau sekarang. Ya, kerja finansial cuma otak-atik, ya, otak-atik matuk. Ya, tidak ada kerjaan yang dilakukan dengan fisik dan sebagainya. Tetapi di sini Islam menganjurkan produksi barang dan jasa. Kita melakukan produksi jasa-jasa, ya, jasa perlindungan, ya, dengan berbagai cara yang kita lakukan. Jadi ini adalah masuk dalam pekerjaan yang baik. Strive hard to reach the target. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna, itu kalimat tujahidun. Bekerja sesungguh-sungguhnya dengan pikiran, dengan tenaga, manajemen waktu dengan sebaik-baiknya, ya, untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ikhlas, keras, cerdas, tuntas dan berkualitas. Jadi tujuannya apa? Semuanya adalah untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik, ya. Jadi kalau kita coba sering-sering kita baca suratul insan, ada namanya suratul insan. Itu biasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada subuh hari Jumat pagi. Suratul Sajdah dilakukan dengan suratul insan. Kalau kita renungi surah itu, kita lah insan itu. Maksudnya kita memilih di dalam kelompok itu adalah kelompok yang terbaik. Insan. Kita baca lalu kita renungi maknanya, maksudnya dan sebagainya, agar kita mendapatkan faidah dan manfaat dari kebaikan suratul insan. Yajziyallahu ahsana ma 'amil. Kalau kita melakukan strive for excellence, Allah akan berikan bonus-bonus yang lain, bonus-bonus yang lain. Bukan hanya ganjaran sudah dipastikan, tapi ada bonus-bonus yang tidak kita perkirakan datangnya. Mari kita strive for excellence, ya, sungguh-sungguh agar Allah memberikan ganjaran terhadap perbuatan mereka yang terbaik, excellent. Ya, bukan hanya target, kemungkinan beyond the target. Lihat, perhatikan target Rasulullah apa? Diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Targetnya dunia internasional, bukan hanya untuk Jazirah Arab. Bagaimana itu? Dengan kekuatan keimanan beliau terhadap wahyu ilahi Al-Quranul Karim yang diturunkan, beliau yakin ini ajaranku, Islam ini akan menerangi seluruh penjuru dunia. Terbukti sekarang, kan begitu? Terbukti sekarang, maka beliau tidak pernah
sedikit pun melalaikan waktunya. Wasyamsi wadduhaha wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Waktu seluruhnya didedikasikan untuk melakukan pengabdian kepada Allah, mencapai target rahmatan lil alamin. Lil alamin, subhanallah. Kita ditargetkan sekian, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ini yang kita berikan, yang kita jajakan, kita tawarkan adalah syariah yang terbaik. Jadi dengan keyakinan itu Rasulullah SAW melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesulitan, beliau mengadu kepada Allah. Dia tidak pernah merasa lemah. Ketika beliau banyak ditolak pada masa-masa pertama, beliau mengeluh, mengadu kepada siapa? Ya, bukan kepada pimpinan, nggak ada pimpinan beliau. Ya, beliau langsung mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, kelemahan diriku sendiri. Kita akui kita ada kelemahan, ada kekurangan, ya, kekurangan semangat, kekurangan ilmu dan sebagainya, kekurangan tenaga. Tapi kita tidak mengeluh kepada yang lain, kita hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Kerja cerdas dan tuntas. Inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yutqinahu maknanya teliti, kemudian profesional, dengan semangat, tuntas, berkualitas, ya, mengerti konsep dan falsafah yang dilakukan. Tugasnya apa? Tugas yang dibuatkan apa falsafahnya? Konsepnya bagaimana? Kemudian mengenali produknya. Produknya dakwah, menyebarkan agama Islam yang begitu indah. Sekarang produk kita apa? Menawarkan proteksi dengan berbagai jenisnya yang kita punya. Kita kenal betul produk kita, ya. Mengenali kebutuhan nasabah, kita sampaikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita lihat pangsa pasar kita dibagi-bagi oleh tim marketing dan sebagainya. Mana yang kita tawarkan untuk siapa, supaya keduanya ini sejalan sehingga mendapatkan jodoh, ya. Karena ada kesesuaian antara yang ditawarkan dengan pihak yang kita tawarkan. Kemudian pandai berkomunikasi. Nah, ini jangan lupa berkomunikasi. Semalam saya bincang-bincang atau kami mendengarkan perbincangan dengan dokter kita, Dr. Arifin, ya, yang berbicara mampu berbicara, memahami berbagai bahasa daerah. Jadi penting itu. Saya teringat pesan guru saya, ya, Presiden Soekarno dahulu sebagai presiden pertama. Beliau kalau mengunjungi satu daerah, misalnya Makassar, karena beliau kan orang Jawa, ingin pergi ke Makassar, beliau akan panggil ahli-ahli penasihat presiden, mengajari beberapa kalimat-kalimat bahasa Makassar yang paling sering disebut di sana. Jadi beliau akan ulang-ulangi menyebutnya di hadapan penasihat presiden itu sampai betul-betul fasih. Ya, sekurang-kurangnya 10 atau 5 kalimat yang trendy di sana. Ketika beliau mulai bicara, beliau sampaikan kalimat-kalimat itu. Maka para hadirin, para pendengar merasa senang. Ya, oh, beliau juga mengerti bahasa kita rupanya, meskipun hanya beberapa kalimat. Nah, itu juga kita penting. Ya, selain bahasa-bahasa kita kan banyak. Mari kita pelajari istilah-istilah yang ada, yang trendy di tengah-tengah kelompok masyarakat kita, agar ketika kita berkomunikasi menggamit perhatian mereka bahwa kita juga mengerti adat istiadat dan sebagainya. Jadi bukan hanya kita menawarkan produk kita secara ansih saja, tapi kita tidak berkomunikasi. Coba kita berkomunikasi. Memang jangan kelebihan. Kalau kelebihan nanti ada yang curhat pula. Ya, curhat berbagai macam. Jadi timbul sibuk kita. Ya, kalau kita punya waktu silakan kita berikan pencerahan secara agama. Ya, jadi juga kita sebagai motivator dan konselor, ya, memberikan nasihat dan juga wejangan. Nah, ini teori komunikasi, pelajarilah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah juga begitu. Ya, pernah ketika beliau mengunjungi satu daerah kabilah yang memiliki dialek bahasa Arab yang lain, beliau mengucapkan dengan kalimat itu, ya,
laisa min birrin am salatin fi safarin. Jadi ada kalimat yang di luar kaidah bahasa Arab yang utuh, yang resmi. Jadi beliau ucapkan, Masya Allah, ya. Jadi sambil mengajarkan pelajaran, beliau juga mengucapkan dialek bahasa setempat. Ini pentingnya komunikasi. Jadi artinya kalau kata Imam Syed Qutb di dalam tafsirnya, ketika kita berkomunikasi memprospek seseorang itu, jangan cukup 1 kali, jangan cukup 2 kali, jangan cukup 3 kali. Oh, sudah menolak dia, tidak mendengarkan, bahkan begini-begini. Kata beliau 100 kali, 1000 kali, jangan pernah merasa jerak. Cuma kita tidak tahu pintu-pintunya. Dari pintu mana kita mengetuk? Ya, pintu itu kan banyak. Sekurang-kurangnya ada 4 penjuru. Dari 4 penjuru yang pertama, atau kalau mata angin ada 8 penjuru. Dari penjuru pertama tidak berhasil, kedua sampai 8 penjuru kita kelilingi, ya gitu. Kita coba 8 penjuru. Nanti insya Allah akan terbukti. Itulah maknanya jihad, ya. Jadi jangan segera putus asa dan menilai, karena penilaian akhir hanya ada di tangan Allah. Kita jangan melakukan prediksi dan penilaian akhir. Ini mah sudah tidak terima, siapa bilang? Karena qada dan qadar, takdir itu ada di tangan Allah. Yang kita pertanyakan, cara saya betul belum? Ya, cara saya mengetuk pintunya betul belum? Dari arah mana? Kan? Jangan kita vonis bahwa ini tidak berhasil. Tidak berhasil itu nanti ketika matahari terbit dari timur, bukan dari barat, itu tidak berhasil sudah. Tapi kalau selama matahari terbit dari barat, kemungkinan berhasil masih tetap ada. Maka ucapkanlah dengan kalimat yang baik. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim, ketika kamu berkomunikasi kepada Firaun, jangan berkata kasar, jangan berkata tidak ada harapan, berkatalah yang lembut, yang baik, yang tersimpan ke dalam hati, menembus ke dalam hati. La'allahu yatadzakkar, kemungkinan setelah komunikasi, pada saat komunikasi mungkin tidak menerima ketika berhadapan. Tapi setelah itu dia akan berpikir ketika dia bersendirian atau menjelang tidur, ya, yatadzakkar aw yakhsha, dia takut kepada Allah. Dan kita sampaikan ini, kita terus komunikasi. Ketika kita komunikasi pertama mungkin belum, tapi dengan kalimat yang baik akan terbawa sampai menjelang tidur dan akhirnya dia akan menerima. Lihatlah semangat perjuangan ya Rasulullah dengan para sahabat, yang sangat banyak contoh-contohnya di hadapan kita, di catatan sejarah perjuangan kita. Bagaimana dakwahnya Rasulullah tadi kita katakan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setiap kesempatan beliau akan gunakan untuk menjajakan, menawarkan dagangan ini, produk ini. Setiap kesempatan, ya, perhatikan. Jadi salah satu hal yang menarik ketika kita berdakwah menyampaikan ini, menyampaikan produk kita, jangan lupa ada hadis Nabi yang menyebutkan, ya, innamas sadaqatu tudfi'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan bara api panasnya bala dan musibah. Jadi as-sadaqatu wal bala itu akan naik, akan bertemu di udara. Ketika seorang itu bersedekah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, sedekah itu akan naik dibawa oleh malaikat ke langit yang dicatat di dalam catatan buku besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada seketika itu ada takdir yang akan menimpa dia musibah. Takdir yang bersifat musibah akan menimpa dia. Maka sedekah itu dengan takdir tadi al-bala bertemu di langit, maka bertarung. Dengan pertarungan itu maka boleh jadi sedekah dia lebih kuat, maka bala tidak jadi turun. Seharusnya turun kalau tidak ada sedekah. Ini sebab dan musabab, ya, kasualitas, sebab dan musabab. Jadi saya menjadi senang ketika mendapatkan warning, ya, dari Indonesia, ya, apa namanya, kontribusi Anda akan jatuh tempo,
pada tanggal sekian minggu depan. Alhamdulillah. Ya, ini peringatan bagi saya untuk melakukan sedekah. Kita membayar kontribusi, artinya kita membayar sedekah untuk dana tabarruk yang kita niatkan untuk seluruh anggota yang terhimpun di dalamnya yang menghadapi musibah. Jadi alhamdulillah, ini sedekah untuk saya, sedekah untuk anak saya, untuk istri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala hindari kami dari segala musibah dan mara bahaya. Ya, termasuk musibah apa saja, sakit musibah, kehilangan musibah, ini musibah, itu musibah. Ya, kemudian anak-anak apa itu membangkang dengan orang tuanya, musibah dan sebagainya. Jadi kita lihatkan. Jadi disitulah betapa ini sangat penting. Kita bahagia jadi ada peringatan. Nah itu. Kemudian kita lihat bagaimana semangat penaklukan atau futuh ya kota Konstantinopel oleh pasukan kaum muslimin. Ya, karena di dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan prediksi la tuftahanna al-Qastantiniyah. Beliau belum pernah datang ke kota itu, tetapi beliau memprediksi, tahu namanya, mendengar dari para pedagang ada kota Konstantinopel yang ketika itu di bawah kerajaan Romawi. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Jadi pemimpin komandan yang terbaik adalah komandan pasukan tersebut, dan pasukan tentara yang terbaik adalah tentara yang tersebut yang ada di dalam pasukan itu di bawah komandan yang terbaik. Siapa itu? Maka ini menjadi buruan para sahabat untuk melakukan jihad. Jadi jihad di dalam Islam itu adalah penyebaran kebaikan, bukan menguasai tanah, tumpah darah orang lain, mengambil, merampas hartanya, bukan. Mau menyampaikan kebaikan Islam yang terkungkung umatnya atau rakyatnya dari penguasa yang zalim. Itu maksudnya. Maka bukan disebut sebagai penjajahan, bukan. Tidak ada di dalam Islam yang namanya penjajahan. Seluruh ahli tarikh, ahli sejarah menyebut namanya futuhat. Futuhat, bukan penjajahan, bukan aneksasi dan sebagainya. Penjajahan Belanda atas negara Kesatuan Republik Indonesia, penjajahan Amerika terhadap Filipina dan sebagainya, Spanyol terhadap penjajahan. Kalau Islam tidak ada menjajah, karena Islam membuka hutan yang gelap. Kenapa gelap? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikuasai oleh hawa nafsu dengan bukan akal pikiran dan petunjuk ilahi. Karena penguasa-penguasanya menjadi penguasa yang zalim, merampas semua hak rakyat. Di dalam Islam bukan seperti itu. Jadi kita sampaikan Islam setelah mereka menerima Islam, aslim taslam yu'tika ajraka marratain, kata Nabi. Masuk Islamlah kamu itu kepada para pemimpin. Nabi tulis surat, ya. Maka kalau kamu Islam, kamu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda. Dan lanjutkan, kamu sebagai raja, lanjutkan. Kamu sebagai pemimpin, pedagang-pedagang, dan sebagainya, lanjutkan. Kalau masuk Islam silakan. Kami tidak akan merampas kerajaanmu, tidak akan merampas harta bendamu. Kami hanya mau menyampaikan bahwa kamu itu menerima ajaran Islam, supaya akhirnya kamu itu bertindak adil. Itu maksudnya. Jadi ini Konstantinopel dibuka. Jadi para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi orang yang dapat membuka Konstantinopel. Ya, termasuk sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, selalu memperhatikan, mengingat ya hadis ini. Apakah aku termasuk dan sebagainya. Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan juga melakukan upaya untuk membuka Konstantinopel. Dilanjutkan oleh anaknya Sayyidina Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, ya, tapi belum berhasil. Maka prediksi itu barulah dapat direalisasikan oleh Al-Fatih Al-Ghazi, ya, Al-Fatih Al-Ghazi sebagai yang dilakukan pada tahun pada tahun 857 dengan pasukannya sebanyak 200.000 orang. Ya, artinya dengan kekuatan yang telah disusun lebih dahulu, ya, agar mereka mendapatkan kemenangan. Terakhir adalah
kunci-kunci kemenangan. Ya, bagaimana kunci-kunci kemenangan itu? Yang pertama adalah sabar, dan kedua adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan di dalam ayat Al-Quran tentang sabar itu ada satu ayat yang sangat menggugah sekali. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ya, ketika Nabi Daud menjelang menghadapi tentara Tolut, ya, Nabi Daud menghadapi tentara Tolut di dalam peperangan Tolut yang begitu kuat, ya, tentaranya Jalut yang begitu kuat, disebut dengan Goliat dalam bahasa Inggrisnya. Jalut yang begitu kuat. Maka Nabi Daud berdoa kepada Allah. Apa doanya itu? Sabar, tentang sabar. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, ya Allah Rabbana, afriq, apa makna afriq itu? Afrik itu kalau ada bejana isinya air, satu ember, jangan dituangkan sebagian, tuangkan semuanya ke dalam hati kami. Jadi tingkat kesabaran yang superlatif semuanya. Saya sebagai istri, saya sebagai suami, saya sebagai guru, saya sebagai tenaga konselor, marketing, penasehat keuangan, sering menghadapi tantangan-tantangan dan cemoohan ataupun tolakan-tolakan. Ya Allah, tuangkan semua jenis kesabaran. Ya, tuangkan seluruh jenis kesabaran. Afriq alaina sabra. Ya, kalau sedikit-sedikit kita kalah, sedikit-sedikit kita emosional, baru sedikit-sedikit emosional, akan tidak terjadi sukses kita, terkendala sukses kita. Jadi ya Allah, tuangkan. Diomelin tenang, tetap tenang. Ya, diusir tetap tenang. Karena kami bukan mau ambil, bukan merampas. Kami mengajarkan Rasulullah bagaimana. Ya, sampai dilempari batu, dijuluki gila, tetapi sabar. Afriq alaina sabr. Ambillah pelajaran itu. Jadi jangan sebentar-sebentar, ya. Mohon maaf nih, ada penyelewengan sedikit. Lihat ada suami, kebetulan kita lihat ada HP-nya, WA-nya. Ya, ada WA dari seorang perempuan, langsung kita curiga dan sebagainya, kita ngomel-ngomel, kan begitu. Ya, harus sabar. Ini apa posisinya, siapa dan sebagainya, kan begitu ya. Dulu saya waktu 20 tahun yang lalu sama itu. Orang lelaki memang memiliki karakter seperti itu. Ya, orang lelaki itu punya karakter namanya kolektor. Ya, mengoleksi. Karena komandan sifatnya. Kalau komandan itu lebih suka tentaranya sedikit atau banyak? Banyak. Dia lebih suka kalau tentaranya banyak. Sehingga kemampuan dia, ya, untuk memanajemen itu kemungkinan ada. Jadi saya ada menyebut-nyebut, ya, nama seseorang wanita yang kemudian, mohon maaf ya, suaminya sudah wafat. Istri saya kenal dengan wanita itu. Jadi saya pelajari, dia tidak langsung emosional, tapi mengajak diskusi. Apakah ayah mampu? Apakah nanti akan menjadi lebih baik? Apakah nanti anak-anaknya bisa dididik, kemudian punya anak, kan gitu ya? Insyaallah. Nah, bagaimana? Kalau jangan kita bilang kaca dirimu, jangan kita omelin. Tetapi kita membuka pintu hatinya. Lama-lama saya jawab sendiri, iya ya, yang ada saja sudah berat ini ya, saya lakukan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang ada dapat dididik dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Jadi Afriq alaina sabr. Kalau ketahuan misalnya, udah ketahuan, kita udah lupa, suami kita nih bawa, ya, istri baru nikah di luar bawa pulang. Nah, kita langsung Rabbana afriq alaina sabr. Itu hak dia. Kalau dia itu punya hak karena merasa mampu. Lalu kita manajemen dengan membaca sabra itu akan menjadi baik diri kita, anak-anak kita dan sebagainya.
Kita tidak mau anak-anak kita memusuhi ayahnya, ya toh? Tidak mau, wajib berbakti kepada ayahnya. Kalau sudah terjadi dia bawa, ini adalah temanmu yang baru, istri ayah yang baru. Kita apa bacanya Alhamdulillah. Berarti tugas ibu, tugas ayah, tugas ibu, tugas adik berkurang karena dibagi menjadi 2 tenaga. Begitu. Amin ya Allah. Positive thinking. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Rabbana afrigh 'alaina sabran. Berarti Allah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas untuk suami saya, untuk suami kita, ya dek, kan begitu. Jadi kita langsung bersahabat. Ya. Jadi afrigh 'alaina sabran. Sabar. Nah, gitu ya. Dan kita melihat sisi tanggung jawabnya tadi. Karena saya melihat ada tetangga saya gitu. Ternyata diam-diam telah 5 tahun berumah tangga dengan orang kampung sebelah. Istrinya baru tahu setelah 5 tahun. 5 tahun. Kemudian langsung si istri bukan membaca Rabbana afrigh 'alaina sabran, langsung selot marah, ya, langsung pura-pura pingsan di depan mata anak-anaknya. Bahaya nggak? Bahaya. Dia pura-pura pingsan karena saya lihat drama, ya, drama Korea. Pingsan pura-pura. Anaknya marah. Nah, lalu seolah-olah ibu disakiti oleh orang tua. Kita jangan merasa, oh kenapa suamiku memiliki penyakit baru? Apakah aku kurang apa? Tidak ada yang kurang. Ibu sempurna. Ya, ibu sempurna, cantik, baik dan sebagainya, semua sempurna. Ini hanya takdir Allah yang menentukan. Betul? Kalau takdir Allah jangan kita menolak. Ya bolehlah. Amin ya Allah. Boleh astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian setelah itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah. Ya. Lalu kemudian karena ibunya pura-pura pingsan, lalu masuk ke kamar, kunci pintu, marah. Anaknya jadi marah terhadap orang tuanya, dipukul orang tuanya. Anaknya itu besar, orang tuanya seperti saya, dipukul di dadanya. Beberapa hari kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi gak itu semua ya? Rugi. Jangan. Jadi kita tadi pakai kaidah. Jadi sabar dengan sholat. Jadi dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita, tumpahkan kepada kita kesabaran dan kita menjaga sholat yang sebaik. Dan jangan lupa selalu membaca zikir. Jadi kuncinya kalau ibu takut tadi suami kenalan lagi, apa tanamkan tanggung jawab. Tanya tanggung jawab itu. Mampu tidak dan sebagainya. Nanti di hadapan Allah bagaimana itu. Kemudian anak kita yang ada ini, mari kita didik, mari kita perhatikan konsentrasinya untuk memperhatikan anak-anaknya. Ya, jangan sampai tidak. Jadi dengan demikian dia akan menjadi suami yang konsen terhadap masa depan kita, masa depan anak-anak kita, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak punya rencana, terserah, ya, terserah kepada Bapak-bapak, asal komunikasi dengan sebaik-baiknya. Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, maka kita baca doa sebagai penutup pengajian kita.